Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ulfa, NIM 0402520036. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pengembangan model pembelajaran. Nah, pengembangan model pembelajaran ini berdasarkan dari inovasi-inovasi dan penggabungan-penggabungan antara suatu pendekatan ataupun suatu metode ataupun suatu model yang nantinya digabungkan menjadi satu ataupun dikembangkan menjadi model pembelajaran yang baru. Perlu diketahui bahwa dalam proses pengembangan model pembelajaran ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pemilihan kompetensi dasar. Sebelum mengembangkan model pembelajaran, kita harus menentukan kompetensi dasar apa yang akan kita gunakan nanti. Kemudian aspek yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Sebelum mengembangkan model pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian kita sesuaikan dengan sintak yang nantinya akan kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita memilih kompetensi dasar dan menyusun tujuan pembelajaran, barulah kita menentukan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih kompetensi dasar 3.8 pada kelas 7 mengenai menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.8 yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Setelah itu saya menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan sekitarnya berdasarkan hasil pengamatan. Setelah saya menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, di sini saya menentukan pendekatan ataupun metode atau model pembelajaran. Di sini saya memilih pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry merupakan pendekatan yang menekankan proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Jawaban tersebut berdasarkan dari suatu masalah yang muncul di sekitarnya. Adapun sintak dari pendekatan inquiry, yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua ada bertanya, yang ketiga ada hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menyimpulkan. Pada sintak observasi, guru meminta peserta didik untuk mencari suatu masalah atau observasi mengenai permasalahan yang muncul di sekitarnya. Kemudian setelah itu, guru meminta siswa bertanya mengenai masalah tersebut, masalah yang ada di sekitarnya. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk menyusun hipotesis sesuai yang telah dirancang. Setelah itu, siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan mengenai pertanyaan ataupun hipotesisnya. Setelah itu, siswa bersama-sama gurunya untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian di sini saya menggabungkan pendekatan inquiry dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, model pembelajaran problem based learning di sini guru menghadapkan siswa pada situasi masalah kehidupan nyata atau autentik dan bermakna, serta memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalahnya melalui penyelidikan dan juga kerjasama.
serta memfasilitasi dialog dari berbagai segi, kemudian merangsang siswa untuk menghasilkan karya pemecahan masalah dan juga peragaan hasil. Nah, tujuan dari pembelajaran berbasis masalah ini atau model pembelajaran problem based learning ini yaitu untuk melatih keterampilan berpikir dan juga pemecahan masalah, yang mana model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki 5 sintak. Yang pertama yaitu orientasi, mengorganisasikan, investigasi, kemudian menghasilkan karya dan konfirmasi. Nah, pada tahap orientasi di sini guru menyampaikan apersepsi dan juga orientasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Kemudian pada tahap mengorganisasikan di sini guru membagi siswa atau peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian memberi arahan apa saja yang dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk melakukan langkah investigasi. Nah, pada langkah investigasi ini, peserta didik melakukan diskusi mengenai permasalahan yang sudah disajikan, yaitu tentang pencemaran lingkungan, yang mana siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian setelah siswa melakukan investigasi, guru meminta peserta didik untuk menghasilkan karya. Di sini, guru meminta peserta didik untuk membuat suatu karya seperti poster yang mana berisi tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, setelah itu, guru menyimpulkan atau mengkonfirmasi secara bersama-sama terkait pencemaran lingkungan. Adapun kelemahan dari model pembelajaran problem based learning, di sini siswa tidak diberi kesempatan untuk menggali suatu masalah secara langsung di lapangan, yaitu mengenai pencemaran lingkungan di sekitarnya. Kemudian kelemahan yang kedua, di sini siswa tidak diberi kesempatan untuk bertanya ataupun bertukar informasi mengenai masalah-masalah yang sudah diselidiki, seperti itu. Berdasarkan kelemahan tersebut, saya mengembangkan model pembelajaran yang bernama IRMA, yang mana model ini perpaduan antara pendekatan inquiry dan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, model pembelajaran IRMA ini menekankan siswa berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan menganalisis dan menemukan jawaban melalui penyelidikan dan kerjasama, serta memfasilitasi dialog dari berbagai segi, kemudian merangsang siswa untuk menghasilkan karya, pemecahan masalah, dan peragaan hasil. Di sini saya memfasilitasi siswa untuk bertanya ataupun berdialog dan juga untuk observasi masalah di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, berdasarkan kelemahan dari model pembelajaran problem based learning, di sini saya mengembangkan suatu model pembelajaran yaitu IRMA, perpaduan antara pendekatan inquiry dan model pembelajaran problem based learning, yang mana pada model pembelajaran IRMA ini menekankan pada siswa agar bertukar informasi ataupun bertanya, kemudian memfasilitasi siswa untuk menjelajah ataupun observasi menggali masalah di lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dari model pembelajaran ini yaitu untuk melatih keterampilan berpikir dan juga penyelesaian masalah, serta kinerja dalam menghadapi kehidupan nyata, serta membentuk pelajar yang mandiri sesuai dengan pembelajaran abad 21. Adapun sintak dari model pembelajaran IRMA yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua mengorganisasi, yang ketiga
observasi, yang keempat bertanya, yang kelima investigasi, yang keenam menghasilkan karya, dan yang ketujuh konfirmasi. Di sini saya menyisipkan sintak dari pendekatan inquiry, yaitu berupa observasi, dan menyisipkan sintak pendekatan inquiry berupa bertanya. Alasan menyisipkan sintak pendekatan inquiry di sini karena pada model pembelajaran problem based learning belum dilengkapi sintak observasi dan juga bertanya. Oleh karena itu, pada model pembelajaran ini saya menambahkan sintak observasi dan juga bertanya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.